tank senjata tajam, mereka melempar batu dan kembang api sehingga memicu serangan balasan dari warga. Para pelaku berjumlah sekitar 50 orang, awalnya hanya konvoi sepeda motor menyusuri jalan Tuban Bojonegoro. Sesampainya di lokasi kejadian, mereka mengancungkan senjata tajam dan menyerang warga. Warga tak tinggal diam, puluhan warga kemudian membalas serangan dengan melempar batu. Setelah terlibat bentrok, kelompok geng remaja kemudian kabur menuju arah Bojonegoro. Akibat peristiwa ini, sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan. Papan nama Balai Desa Bangunrejo serta atap bangunan sekitar juga turut rusak terkena lemparan batu. Orang yang bawa pedang, celurit. CNN Indonesia Breaking News. And that basically Francis's general health wasn't in the best of condition. I mean, he's 88 years old, and he's had other health challenges. He's was largely confined to a wheelchair. He has had other hospitalizations for respiratory problems. He's had a history of those respiratory infections, and he had part of right lung removed as a young man, and so he was vulnerable to these bronchial infections. I mean, the bottom line is that the Pope effectively avoided death narrowly on 2 occasions in February and March. He came out of the hospital. He was determined to try and recover, but clearly it was going to be a very difficult task for him to do that because of someone of his age and with his general health condition. There was always the possibility that he wouldn't be able to make that physical recovery. And also there's another thing about Francis is that he wasn't going to reduce his desire to be amongst people, was reduce his activities, shut himself away so that he could perhaps cling on for another 2 or 3 more months or whatever it might be. He wanted to give himself totally to the role as much as he possibly could. And in many ways, I saw Francis actually just before he went into hospital, and it was clear then he wasn't well. He was struggling to breathe. He was basically giving himself totally to the work and the job, the ministry. And in that respect, his health was sacrificed in. Kang, ini beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum Kadin ini tadi pagi ini berkunjung ke Pawai Pasca, di mana di Pawai Pasca tadi ini Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Bakri ini tadi sempat juga melakukan speech, begitu, menyampaikan beberapa hal di mana ada program-program unggulan Kadin, kemudian juga tadi melaunching program YES, yaitu program Young Entrepreneur School, di mana ini anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di NTT ini diberikan ruang ataupun pembelajaran selama 3 bulan untuk nantinya bisa Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Shena Damayana. Kami baru mendapatkan kabar bahwa Paus Fransiskus telah tutup usia. Masjid Istiqlal yang dikabarkan pada kemarin malam waktu Roma sempat mendatangi perayaan terakhir malam Paskah. Dan kami baru mendapatkan kabar bahwa Paus Fransiskus telah tutup usia. Salah satunya sistem pembayaran gitu ya. Bahkan untuk dengan Indonesia, surplus perdagangan jasa Amerika Serikat itu mencapai 1,49 miliar US dollar, dan itu nilai yang cukup besar. Jadi saya kira ini bisa menjadi pintu masuk untuk pemerintah dalam melakukan negosiasi. Artinya narasi yang selama ini
mainkan, disebutkan Terima oleh kasih pemerintahan peneliti bahwa KOR Indonesia Yusuf Randy Mandilet sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf, kami harus jeda karena ada informasi breaking news pemirsa berikut ini. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Da satisfacción a vuestra. El círculo de la violencia. Sembari ya, oke. Kabarin aja. Una persona que pensa. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Gemma Tanjung. Pemirsa, Paus Fransiskus diumumkan telah meninggal dunia pada hari Senin pagi. Hal ini disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell melalui rilis Gereja Vatikan di Roma. Dikutip dari keterangan Instagram Vatikan News, disebutkan Paus Fransiskus meninggal dunia dalam usia 88 tahun karena penderita penyakit bronkitis kronis. Paus sudah dirawat sejak bulan Februari lalu. Informasi yang kami dapatkan, Paus Fransiskus diumumkan meninggal dunia pada pukul 7.35 waktu setempat. Itu udah mau 5 tahun di atas. Nah dia nih, saya pakai sedotan dan apinya. Saya bilang jangan main api. Nggak taunya tuh api udah dibakar, kena hodreng itu. Kerakan kayak nampak api terus. Nah tuh anak nggak bisa turun kan api udah gede. Saya mau naik nggak bisa. Nggak taunya orang tuanya di bawah, dia nggak tahu. Tiga-tiganya di bawah tuh. Ibunya, suaminya tuh ada adanya. Begitu lihat api udah ngebul, baru dia. Sorelle, buonasera. Para todos, e non apenas para el... In nome del Pai, del Figlio e del Spirito Santo. Selamat sore saudara, dan menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Bremana Tenaya. Beberapa saat lalu saudara, kami mendapatkan informasi terkait dengan wafatnya Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dikabarkan meninggal dunia di hari Senin ini, 21 April 2025. Wafatnya Paus Fransiskus diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell sekitar pukul 7:35 pagi waktu setempat. Kabar yang mengejutkan saudara, karena Fransiskus terakhir kali terlihat dan hadir di hadapan ribuan umat Katolik di lapangan Santo Petrus di Vatikan hari Minggu kemarin, tanggal 20 April 2025 untuk merayakan Paskah. Saat hadir dalam perayaan Paskah kemarin, saudara, ia berusia 88 tahun tersebut terlihat lemah memang, sehingga tidak dapat menghadiri sebagian besar acara Pekan Suci di Vatikan. Namun secara mengejutkan, Paus Fransiskus sempat hadir di perayaan Paskah hari Minggu kemarin dan hanya mengucapkan selamat Paskah dengan suara lemah dari kursi rodanya di balkon Basilika Santo Petrus.
kaki kanan 30 hari. Oh, terus saya. Thank you. Buona Domenica delle Palme. Pemirsa, ini adalah prosesi wafatnya Paus Fransiskus. Kami mendapatkan informasi terkini, pemirsa, bahwa Paus Fransiskus wafat pada saat ini. Ini adalah tentu situasi atau kondisi yang sangat mengagetkan. Cukup mengagetkan demikian, pemirsa, di mana memang Paus Fransiskus sebelumnya kondisi kesehatannya sempat menurun hingga akhirnya wafat pada hari ini. Dan pemirsa, di layar televisi yang Anda saksikan saat ini adalah Paus Fransiskus semasa hidupnya saat ia masih bisa beraktivitas, menemui para jemaat dan melaksanakan kegiatan keagamaan. Pemirsa, Paus Fransiskus memang terkenal pribadi yang sangat baik, rendah hati, dan juga dicintai oleh para jemaatnya. Semangat belajar anak-anak harus didukung penuh, karena kelak merekalah yang akan menjadi generasi penerus yang siap membangun desa di wilayah perbatasan. Garuda. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Breaking News TVRI bersama saya Brigita Kue. Kabar duka saudara, pemimpin umat Katolik seluruh dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus dikabarkan meninggal dunia di Vatikan, Roma pada hari ini. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usianya yang ke-88 tahun. Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus dikabarkan meninggal dunia. Pengumuman ini diungkapkan Kardinal Farrell dalam siaran Vatikan TV. Kardinal Farrell dikabarkan meninggal dunia pada pukul 7:35 waktu setempat. Paus Fransiskus sebelumnya sempat dirawat pada Februari lalu karena menderita penyakit bronkitis kronis. Paus kemudian keluar dari rumah sakit pada 23 Maret 2025. Sang pemimpin umat Katolik dunia pernah berkunjung ke Indonesia tahun lalu. Kunjungan tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Dapat kami informasikan, saudara, Paus Fransiskus sempat menjalani perawatan panjang akibat sakit dan kemudian kondisinya sempat membaik
Dan Paus Fransiskus sempat kembali ke Vatikan pada hari Minggu 23 Maret setelah selamat dari pertempuran 5 minggu di rumah sakit melawan pneumonia ganda yang menjadi krisis kesehatan paling serius selama 12 tahun kepausannya. Paus berusia 88 tahun yang juga tampil pertama kali di depan publik sejak 14 Februari sebelum dipulangkan dari rumah sakit Gemelli di Roma, meninggalkan fasilitas itu tidak lama setelah tengah hari. Mobil yang membawa Paus dikawal oleh kendaraan polisi melalui Roma yang membuat jalan memutar singkat untuk membawa bunga ke Basilika Santa Maria Maggiore, sebuah gereja yang sangat disegani dan sering dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Meskipun Paus telah kembali dari rumah sakit, dokter mengatakan masih akan butuh banyak waktu bagi tubuh. Jadi, tercatat pada 2020 dan 2021 lalu, buaya berukuran besar dilaporkan muncul dan sempat membuat resah warga. Dari Lampung Timur, Lampung, Modidi Yusuf, Jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3 orang meninggal dunia dalam bencana banjir bandang akibat hujan deras yang melanda wilayah Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung. Ketiga jenazah telah dievakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Eliza Hasan. Pemirsa, pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan Roma pada Senin 21 April. Paus Fransiskus wafat dalam usia 88 tahun. Kita akan melihat suasana terkini di Gereja Basilika Santo Petrus saat ini. Ya pemirsa, inilah kondisi terkini, suasana terkini di Gereja Basilika Santo Petrus, Vatikan. Dalam situs resminya, Vatikan menginformasikan kabar wafatnya Paus Fransiskus, di mana sebelumnya pada Minggu 20 April, Paus Fransiskus masih tampil di hadapan 35.000 jemaat untuk memperingati Paskah. Penetapan kematian dilakukan di kapel, bukan di ruang tempat ia meninggal. Dan informasinya, jenazah Paus Fransiskus akan segera ditempatkan di dalam peti jenazah. Di mana informasi sebelumnya, pemirsa, bahwa Paus Fransiskus sebelumnya mengalami komplikasi kesehatan cukup serius, termasuk pneumonia ganda dan sepsis. Bahkan Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma sejak 14 Februari 2025 karena bronkitis yang kemudian berkembang menjadi pneumonia di kedua paru-parunya.
ini adalah prosesi wafatnya Paus Fransiskus. Kami mendapatkan informasi terkini pemirsa bahwa Paus Fransiskus wafat pada saat ini. Ini adalah tentu situasi atau kondisi yang sangat mengagetkan. Cukup mengagetkan demikian pemirsa, di mana memang Paus Fransiskus sebelumnya kondisi kesehatannya sempat menurun hingga akhirnya wafat pada hari ini. Dan pemirsa, di layar televisi yang Anda saksikan saat ini adalah Paus Fransiskus semasa hidupnya saat ia masih bisa beraktivitas, menemui para jemaat dan melaksanakan kegiatan keagamaan. Pemirsa, Paus Fransiskus memang terkenal pribadi yang sangat baik, rendah hati, dan juga dicintai oleh para jemaatnya.